Gulu Bengawan Weteng Segoro. Itu juga dari almarhum juga. Jadilah Gulu Bengawan Weteng Segoro, karena apa? Perjalanan seperti apapun yang kamu lalui, kalau Gulu Bengawan itu kan besar, artinya Sungai Bengawan itu besar, sampah-sampah pun pasti akan lewat, tidak akan nyangkut. Ketika masuk Weteng Segoro, maka perut itu lautan, apapun yang diisi akan ketampung ketika kita mampu mengendalikan diri. Yaitu jangan pesanan dari orang tua saya dan guru-guru saya dulu. Kalau untuk bisnis itu jatuh bangun sudah menjadi kembangan, Pak. Karena apa? Yang namanya bisnis ketika kita mau meningkat sudah pasti ada ujian. Tidak mungkin kita menjalankan sesuatu mau meningkat, mau naik kelas tanpa diuji. Orang kita sekolah aja mau naik kelas ada ujian dulu, lulus atau tidak. Sama, dalam hidup ini sama aja, Pak. Kita mau naik level atau mau menaik derajatnya atau menaik makomnya, itu pasti ada ujian. Kita lolos tidak dari ujian-ujian yang Allah berikan itu, atau sebaliknya malah ujian itu malah kita menjadikan itu musibah. Karena di dalam prinsip saya tidak ada yang namanya itu musibah, tidak ada yang namanya itu masalah, karena kita selalu fokus kepada solusinya. Jadi jangan fokus kepada masalahnya tapi fokus kepada solusinya. Karena kembali lagi yang pesan dari orang tua saya, ada takdir baik, ada takdir buruk, bahwa semua itu datangnya dari Allah. Kita harus mensyukuri. Kalau mau meningkatkan level sudah pasti Tuhan akan memberikan ujian. Kalau selamat menandakan berarti selamat juga Anda di dalam peningkatan keilmuannya juga. Nama saya Sujoko Lelono, usia saya 40 tahun, usaha saya saat ini di marketplace toko online Goldtation dan Motor GS. Kita jualan untuk spare part PlayStation dan spare part motor. Kalau untuk pengalaman kita banyak, dalam artian ke Jakarta kita mulai dari tahun 98 kita menjadi kuli. Nah dari sini kita sebenarnya banyak cerita, cuma nanti daripada kita kepanjangan, nah kita singkat-singkat saja. Dalam artian mulai dari kuli kita pindah lagi untuk menjadi usaha di bengkel mobil. Nah bengkel mobil kita juga lumayan lama, untuk sampai 4 tahun. Ketika 4 tahun itu naik kagak turun kagak, nah kita baru tutup lagi pindah ke Bali. Nah dari Bali kita 1 tahun untuk usaha juga susah, untuk bekerja juga waktu itu ya tidak sebanding, karena kita pernah usaha terus bekerja itu rasanya tidak nyaman. Nah setelah itu kita sudah 1 tahun di Bali, status yang tidak jelas. Nah dari situ kita balik lagi ke kampung tuh di Banyuwangi. Nah kita di Banyuwangi itu dalam 1 tahun itu kita budidaya ikan itu sama. Ketika setiap 3 bulan sekali kita panen, tapi biaya untuk buat makan ikannya itu dengan penjualan itu hampir imbang. Dalam waktu 1 tahun kita kalkulasi untungnya tipis juga seperti kita buka bengkel. Akhirnya dari situ kita balik lagi ke Jakarta. Nah perjalanan mulai kita masuk lagi ke Jakarta itu kita menjadi driver lah, jadi sopir. Kita mau kerja kasar, di situ banyak cerita-cerita. Nah kita setelah bekerja kasar itu mulailah yang kita ngambil poinnya. Setelah mau usaha, saya mulai narik Bluebird. Nah dari Bluebird itulah saya mulai banyak pengalaman, banyak pengetahuan tentang customer yang kita bawa. Karena kita selalu aktif, yang bagi yang buat bisa ngobrol, kalau yang nggak bisa ngobrol ya biarkan saja. Dari situ mulai banyak masukan. Setelah masukan-masukan yang beliau berikan itu kita saring semua. Nah akhirnya kita buka usaha warnet. Usaha warnet karena modal tidak ada, kita mencoba ngomporin, bahasa saya ngomporin kakak saya. Di situ saya suruh buka warnet. Nah kakak saya bertanya, apakah kamu bisa untuk mengoperasionalkan? Bisa. Dalam batin saya belum belajar. Nah tapi saya meyakinin bisa. Akhirnya saya belajar itu dalam waktu 2 minggu saya harus bisa instalasi warnet. Akhirnya saya okein itu bahwa saya bisa. Habis itu dibukakanlah warnet. Nah warnet itu perjanjian kita ketika nanti
modalnya sudah kembali, kita bagi dua hasilnya. Nah dari situ, nah delalah pas modal kembali, waktu pembagian lagi, warnetnya sudah banyak saingan, ternyata tutup juga. Dari tutup situlah maka ada masa-masa yang kita masa sulit penentuan lagi, barulah 2012 kita menentukan usaha PlayStation offline, belum online waktu itu. Nah dari situ kita punya rental, punya toko offline. Berjalannya waktu sampai 2015 barulah kita masuk di dalam dunia online untuk jualan di marketplace, itu mulai tahun 2016. Nah 2016 kita mulai membentuk yang namanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Cuma kita akhirnya fokusnya hanya ke dalam Shopee. Nah setelah kita buka ke dalam Shopee itu perjalanan waktu, ternyata hasilnya itu melimpah ruah. Kalau untuk kuli kita datang ke Jakarta itu untuk kuli kasar Pak. Kuli kasar itu di pergudangan. Kita main di pergudangan itu ya intinya yang kita mau masukin drum, masukin apa, intinya kuli kasar Pak. Kuli kasar, proses dari situ kita lumayan lama, 2 tahun Pak. Kenapa saya datang ke Jakarta menjadi kuli kasar? Karena apa? Pada umumnya orang bekerja itu harus ada ijazah, Pak. Sedangkan saya datang ke Jakarta itu juga membawa ijazah, cuma S1, Pak, alias SD. Nah, di sini saya membawa ijazah SD itu untuk apa? Selain kuli kasar kita tidak ada lagi. Nah, di situ saya sudah menyadari betul bahwa saya harus kerja keras mulai dari nol dengan pendidikan seperti ini. Maka saya satu-satunya yang saya pilih adalah kuli kasar, Pak. Kalau dari kuli kasar proses awalnya kita kerja 2 tahun tuh Pak. Kerja 2 tahun. Nah kebetulan kita punya bos itu orang Chinese tapi luar biasa. Luar biasa dalam artian apa? Penghasilan beliau dalam 1 tahun itu kita mendapatkan sekian persen. Nah bonus itu tidak sebanding dengan gaji kita 1 tahun. Itu luar biasa, itu pengalaman hidup saya Pak. Dalam artian misalkan kita gaji hanya 1 juta, kita bisa mendapatkan bonus sampai 20 juta karena dari keuntungan perusahaan. Nah disitulah saya bisa untuk membuka bengkel Pak. Akhirnya setelah itu kita memutuskan keluar Pak. Keluar itu intinya mencoba lagi usaha baru. Kalau kita mau mencoba berarti masih ada kesempatan untuk maju atau untuk bangkrut. Kalau tidak mencoba maka kita akan stuck di situ aja Pak. Kembali itu karena mayoritas dalam artian lingkungan kita atau emang kita posisikan di Banyuwangi Pak. Jadi Banyuwangi Bali itu hanya cukup setengah jam atau 1 jam. Nah di situ karena emang teman-teman kita banyak juga di sana, walaupun kita sudah menyadari bahwa Bali itu kembali lagi kata orang tua saya, kembali lagi itu ya duitnya habis-habis juga. Tapi kalau tidak mencoba saya tidak akan tahu. Datanglah saya ke Bali untuk mencoba usaha, kanan kiri nggak ada yang jalan. Akhirnya saya mencoba bekerja di mebel, tapi ya nyaman tidak nyaman kita ikutin sampai beberapa waktu. Kalau dari bisnis warnet itu sebenarnya kita untung juga Pak. Dalam artian modal sekian sudah kembali lagi. Cuma setelah modal kita kembali, modal kita sudah lunas, akhirnya kita mau dapat jatah bagian ini untuk bulan depan dan seterusnya. Tapi kendalanya itu warnet di Jakarta banyak sekali. Akhirnya apa? Down lah di situ. Maka pas pembagian kita malah tutup. Sebenarnya setelah warnet itu saya mau ke Kalimantan Pak, karena sudah putus asa juga mau ke Kalimantan mencoba uji nasib di sana. Cuma saya masih mengingat kakak saya, kalau mau mencari usaha Jakarta tempatnya. Jakarta adalah ibu kota, di sini apa aja ada. Silahkan kamu cari, silahkan kamu gali dengan potensi-potensi besar yang ada di Jakarta. Nah dari situ saya cukup waktu 2 bulan kerja kagak. Jadi kita mikir dan survei setiap lokasi-lokasi kira-kira usaha apa yang harus saya buat. Nah di situ kita tidak dimodelin dengan uang Pak, cuma kita dipinjamin sertifikat saudara saya. Ya kakak saya yang memberi acuan, cuma kakak saya tidak memberikan modal, tapi saya meminjamkan sertifikat ini untuk kamu buat usaha. Nah termasuk kakak saya berani juga itu, saya belum usaha tetapi sudah berani meminjamkan sertifikat rumahnya. Karena kakak saya mengingat saya bahwa mungkin di dalam kejujuran atau perjuangan.
Ya, untuk modal itu setelah dari Bali ke Jakarta lagi itu kita sudah nggak ada modal, Pak. Jadi modalnya bukan nol tapi minus sebenarnya. Kita berawal dari minus kurang lebih kalau nominal zaman dulu itu tanah kurang lebih tanah sewolon ya, sewolon nggak tahu bahasanya apa. Mungkin sekarang nilainya 100 juta. Jadi kita minus di angka 100 juta. Nah, di situ saya sudah niat bahwa niat insun Allahumma paksakan pokoknya. Bisa nggak bisa saya harus bisa. Akhirnya saya menemukan lagi usaha PlayStation. Nah, PlayStation itu saya tongkrongin dan saya pelajarin terus di tempat orang-orang itu sampai bagaimana membentuk sistem billingnya ini. Nah, akhirnya di situ baru saya punya kepikiran bahwa saya bisa. Akhirnya saya sekolahin lah sertifikat itu senilai 100 juta. Nah, kalau saya sendiri emang mania game dari game PS1 dan PS2. Ya kan di situ sudah jelas bahwa merubah hobi menjadi penghasilan. Nah, di situ mulai masuk ke ranah dunia PlayStation. Kalau kita bicara buka rental PS itu, Pak, kita setoran. Dalam artian kan saya pinjamkan 2 tahun. Setoran sebulannya aja 5.556.000. Dari bulan pertama, bulan kedua itu sepi. Sampai bulan ketiga itu sepi, Pak. Akhirnya apa? Kita juga mikir, bagaimana nih nanti bulan keempat? Terus bagaimana saya menebus sertifikat? Ini tantangan juga. Akhirnya di situ saya berdoa dan berdoa memohon keajaiban semua. Bahwa saya yakin bahwa ini pasti ada jalan. Alhamdulillah bulan keempat itu mulai ada titik terang. Jadi bukan minus tapi sudah mulai ada untungnya, Pak. Kalau rental mulai dari anak kecil terus ketika malam itu biasanya orang dewasa karena kita buka 24 jam. PS-nya sendiri kita berjalan 3 tahun, Pak. Jadi mulai PS setelah berjalan itu 6 bulan kemudian kita buka lagi rental PS, terus buka lagi tokonya. Jadi menjual juga, menjual sticknya. Nah, dari situ sampai 1, 2 sampai 12 cabang punya toko PS-nya itu. Dengan rental PS-nya juga itu punya 12 cabang. Di situ berjalan sampai 3 tahun. Dan kita sudah merasa di zona nyaman setelah banting tulang jungker balik yang di depan tadi, Pak. Oh, untuk partner bisnis kita nggak ada. Benar-benar kita emang sendiri, belajar sendiri, langsung kemanapun sendiri. Servis pun kita sendiri. Servis tidak bisa, kita buka berantakan. Kita balikin sendiri-sendiri. Nggak apa-apa 2 hari baru kepasang. Tapi itulah perjuangan karena saya ingin tahu orang lain bisa, saya pasti bisa. Intinya hanya kayak gitu. Modal nekat, Pak. Ya, karena kita melihat peluang, kita awalnya bukan untuk spare partnya, untuk sticknya aja kita awal mula kita jual. Terus jual PS-nya. Cuma berjalannya waktu, dalam waktu 1 tahun itu kerusakan sudah mulai ada, Pak. Jadi ketika orang yang beli PS itu rusak atau ini minta itu, pusing juga ternyata saya. Karena belinya di kita, baliknya ke kita lagi. Nah, dari situ baru kita mulai berpikir menjual spare partnya kayaknya enak ini, tidak dapat komplainan. Baru kita berjalan di situ, Pak. Kalau untuk penghasilan karena kita merasa di zona nyaman itu kita mendapatkan penghasilan paling tidak itu 75 juta per bulan itu sudah bersih. Karena kita buat bayar karyawan, buat bayar kontrakan. Nah, kontrakan aja kita bisa sampai 544 juta per tahun itu. Karena emang rukonya banyak. Itu di zona nyaman. Terlalu nyaman di zona nyaman maka lama berkembangnya juga kita. 2015 itu karena pertama kita pindah ke online, mulai penjualan yang offline-nya ada kendala, Pak, kendala untuk servisan. Nah, terus di situ saya waktu perjalanan ke Banyuwangi dengan istri saya berpikir, kalau kita jualan offline terus, kira-kira tahun depan masih bertahan tidak? Atau 5 tahun lagi bertahan tidak? Nah, di situ kita baru berpikir bahwa pulang dari Banyuwangi, kita harus jualan online. Kita putuskan di saat itu pikiran seperti itu, terus kita pelajarin, Pak. Nah, kalau masalah online masa depan bagus itu lagi-lagi kita tidak ada mentor lagi, Pak. Tidak ada yang dicontoh lagi. Kita nongkrongnya hanya di ekspedisi JNE sebelah, Pak. Di sini penjualannya orang-orang kok banyak sih gitu. Terus kita ngobrol sama mbak-mbaknya itu berjasa juga. Dalam artian ketika saya nanya, "Mbak, jualan online rame?" "Ya lumayan, ini dari online semua." "Wah, mantap juga ini," gitu. Nah, dari situlah saya muncul dan penasaran ingin belajar dan belajar.
Kalau perjalanan dari 2016 sampai 2021 ini perjalanannya kita mulai dari 2016 kan masuk ranah online, Pak. Nah, 2016 sampai 2021. Nah, itu perjalanan itu sebenarnya yang membuat besar toko kita itu adalah kerja keras kita dan benar-benar mau belajar tentang kompetitor lain sebenarnya, Pak. Jadi ilmu ATM itu paling enak. Jadi orang lain jualnya seperti apa, bagaimana, nah itu kita copy paste aja. Tinggal pasang aja, ibaratnya barang kita ada gitu. Untuk harga kita sama. Wah, kalau untuk cerita penjualan online langsung laku itu cerita sedih, Pak. Cerita sedihnya apa? Kita modal tidak banyak. Waktu itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta ketika kita jualan pertama itu 2 minggu kita baru pecah telur, Pak. 2 minggu pecah telur itu senang sekali. Karena apa? Merasakan bahwa wah ternyata bisa laku juga dengan seperti ini. Walaupun durasinya 2 minggu. Tapi emang tidak kita rasakan dengan perjalanan 2 minggu tadi. Nah 2 minggu kemudian laku lagi 1. Dalam sebulan itu penjualan 2. Itu saya sudah bersyukur sekali. Saya bisa gitu, maksud saya itu doang. Kita untuk mengawali sebuah usaha baru itu kan semua harus jelas. Maka di sini sudah saya jelaskan modal emang saya buat 1 juta, Pak. 1 juta itu kalaupun tidak laku nanti bisa dipakai di toko offline-nya. Dalam artian buat servis kita sendiri. Jadi nyari aman. Nah 1 juta itu dapat sekitar 35 produk. Nah di situ kita upload, kita jual. Nah lama-lama berjalannya waktu ya alhamdulillah itu penjualannya besar. Nah ketika besar-besar ya kita tambah lagi modalnya dengan sesuai permintaan, Pak. Kalau untuk masuk saat ini sih ya bisa lebih dari 2M, Pak. Kalau suka dukanya kalau dukanya pasti kita diomelin sama customer, Pak. Karena apa? Walaupun barang yang kita kirim baru belum tentu itu hidup semua. Padahal kita sudah tes juga, nyampe sana terkadang setik itu mati juga. Mungkin dari ekspedisinya, dari apanya. Ya itu udah pasti kita sudah biasa diomel-omelin customer, Pak. Jadi diomel-omelin ke sana itu jelas sukanya sudah banyak di situ atau paketan yang nggak nyampe tapi status sudah selesai. Dan di situ kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan juga. Jadi mulai kita kirim sudah tahu barang dikirim, posisi kembali tapi nggak nyampe sini status selesai. Nah siapa yang menyelesaikan status sedangkan kita nggak terima barang? Kalau kita sistemnya semua sudah terbagi-bagi, Pak, antara spare part motor dan spare part PS itu terbagi untuk pemasaran admin dan itu juga semua sudah terbagi masing-masing. Jadi semua sudah jelas, kita pun tidak ngurusin di sana pun sudah berjalan dengan sendirinya. Kalau untuk pelajaran hidup yang jelas pesan dari orang tua, pertama kita harus jujur, kita tidak boleh nipu, maka sejelek apapun kita jangan pernah ngambil barang orang lain. Di situ kenangan-kenangan orang tua saya almarhum dulu mengatakan seperti itu. Jadi jadilah orang yang biasa aja, tetapi kamu nggak usah aneh-aneh. Jalanin aja hidup. Makanya ketika pada waktunya itu akan terjadi sendiri, apa yang kau inginkan akan terwujud, Pak. Ada di paling beratnya di dalam hidup saya, terutama di spiritual, Pak. Saya melawan dengan guru saya. Guru saya orang Sumedang. Ketika saya tahu apa yang saya lakukan itu salah terhadap murid yang lain, tetapi seorang guru spiritual membela murid berdasarkan keturunan. Nah di situ yang membuat saya perjalanan benar-benar down di dalam spiritual, Pak. Karena apa? Rumus saya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Maka mati pun peperangan hari ini di dalam spiritual saya lillahi ta'ala karena kebenaran. Karena apa? Semua sudah terlihat secara nyata. Di situ menjadi pengalaman dan sejarah buat saya sendiri untuk di dalam spiritual. Kalau untuk di dalam usaha jatuh bangun sudah biasa karena emang kita dasarin dengan tadi. Maka di dalam hidup saya mempunyai prinsip, Pak. Prinsipnya kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Kalau kita sudah meyakini seperti itu, insya Allah jalannya enak aja. Tapi kalau belum meyakini, ya kita balik aja, kejarlah duniamu untuk bekal akhiratmu, kan gitu, sama aja. Sama aja. Ya sama aja akhirat. Makanya makom seseorang kan berbeda-beda. Tergantung kita yakinnya udah di mana ini. Ketika kita yakin kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu, saya sudah yakin apapun yang saya jalankan itu hanya karena lillahi ta'ala, mencari ridho Tuhan. Tidak ada
Selain itu, maka terjadi apapun, gelombang tsunami apapun, ya ini sudah kehendakmu. Saya harus menerima dan berusaha untuk memperbaiki. Karena kesalahan pertama adalah kebodohan kita untuk mempelajari. Kesalahan kedua, ya kita masa mau kesalah lagi kedua. Kalau itu kehendak Tuhan, ya kita jalankan. Kita yakin aja terhadap Tuhan. Makanya hukum alam itu, Pak. Nah, di dalam hidup kita itu punya prinsip lagi, Pak. Kita bukan mentargetkan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Nah, itu misi dalam hidup kita itu, Pak. Jadi kalau berapa banyak yang kita dapatkan, itu orang-orang juga banyak yang seperti itu, miliaran bahkan triliunan. Tapi target kita berapa banyak yang kita berikan, berarti berapa banyak yang kita amalkan. Karena kembali lagi di dalam prinsip kami, keluarga kami, saya dan istri kami itu sudah gimana ya, kita sudah komitmen bahwa kita tidak ingin memperkaya diri, bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan, bahwa kita tahu, sadar dan nyadar yang pasti itu apa? Meninggal. Maka sebelum meninggal kita lakukan yang terbaik, yang kita lakukan yang bisa kita. Kalau kita bisa melakukan dengan seperti ini, misalkan kan kita mau berbagi itu tidak harus dengan materi, kita berbagi tidak harus dengan tenaga. Makanya di antara tiga itu ketika saya belajar tasawuf di Bekasi dulu, paling tidak tiga-tiganya, Pak. Mau belajar nggak punya uang, belajar berarti kita berbagi dengan tenaganya. Kita nggak punya tenaga, misalkan nggak punya waktu, kita berbagi dengan uangnya. Nggak punya juga, kita bisa berbagi dengan ilmunya. Masa iya hidup sekali tiga-tiganya aja kagak mau makai kan gitu. Nah, kalau buat saudara-saudaraku semua yang untuk usaha online khususnya, karena apa? Online itu saya memberikan saran jangan bekerja sendiri. Dalam artian sampean punya produk itu sampean jual sendiri, kemampuan sampean sehari berapa? 1.000, 10.000, atau hanya 100. Nah, dari sini saya memberikan tips, kita kerja tim, buatlah tim sebanyak-banyaknya untuk menjualkan produk sampean. Dalam artian, karena apa? Dari produk yang kita jual dari tadi, jual misalkan 100 sehari, ketika sampean punya tim yang dikelola, mereka 10-10 itu sudah 100 per hari. 100 sama 100 berarti sudah 200. Ketika tim sampean besar seperti di tempat saya nggak cukup banyak-banyak jual, saya cukup 500 sampai 1000. Tapi tim saya jual bisa 1000 juga. Maka terjualnya berapa? Bisa 2000 dalam sehari. Bisa lebih dari itu. Semakin besar peluang kita membuat tim. Nah, pembahasan tim itu sebenarnya kita menggunakan tentang dropshipper, Pak. Dropshipper itu yang standar seperti ada umumnya, orang membeli, membayar, terus kita kirim ke tempat pembelian. Dropshipper yang kita buat tim itu, ini sesi kedua dari kita sendiri. Misalkan yang mau dropshipper, kita buatkan akun, atau dia buat akun sendiri, rekening dia, KTP dia sendiri, akunnya diserahkan kepada kita. Terus kita cloning, Pak. Kita cloning, kita isi full, langsung kita berikan kepada mereka. Ini silahkan kelola. Sama mereka yang kedua, ketiga, keempat, mereka sama. Jadi untuk dropshipper itu hanya duduk manis, balas chattingan, mengelola toko, tidak usah upload. Karena apa? Di tempat kita kosong barang satu, semua kosong. Isi satu, semua isi. Nah, harganya naik satu, semua kita naikin. Dengan harga yang sama, penjualan yang sama, mereka masih dapat untung. Karena apa? Yang kita sudah bentuk tim, harganya sudah pasti di bawah harga dropshipper yang umumnya di dalam penjualan marketplace. Ya, kalau untuk memulai buat kawan-kawan itu jangan melihat dulu dari modalnya besar. Karena apa? Modal kecil pun bisa di bawah 1 juta atau 1 juta. Tidak usah banyak-banyak dulu untuk meriset apa yang terjual banyak di luar atau apa yang ingin sampai jual di luar nih. Kira-kira produk A di luar itu sudah ada yang jual berapa ribu atau berapa ratus. Nanti kita riset harga penjualan tertinggi berapa, terendah berapa, harga sedang berapa. Yang saya maksud berapa itu sudah terjual berapa. Nah, di situ kita selalu ngambil jalur tengah, Pak. Karena kalau yang bawah ancur-ancuran harga, yang ancur bukan kompetitor tapi kita sendiri. Kalau yang tengah kita penjualannya lambat tapi untungnya lumayan. Kalau yang atas penjualannya ya lambat banget karena emang harganya tinggi. Jadi kita harus ngambil di tengah-tengah tadi untuk bisa hitungan dari semuanya, marginnya berapa, nanti biaya ini, biaya itu semua bisa berapa, Pak.
Jangan sampai kita belajar salah guru. Jangan sampai teman sampean belajar sama teman sama yang belajar, sama-sama bodoh ibaratnya. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Jadi belajarlah kepada orang yang emang orang itu di bidangnya yang mau kita pelajari, yang emang orang itu sudah kelihatan sukses di bidang itu. Jangan sampai kita mau belajar online tetapi deketnya ke belajar orang yang main offline, kagak nyambung. Ya ini nih yang saya sebut salah guru. Ini banyak sekali terjadi soalnya. Ya kalau untuk kedepannya kita rencana masih mengembangkan ini Pak, karena target kita masih jauh juga. Dalam artian yang saat ini baru beberapa M, target kita bisa sampai puluhan M juga. Nah kita mengembangkan dari bisnis-bisnis lain juga, mulai kita menjadi supplier dari buah-buahan atau apa aja intinya. Ya kita mencoba dan mencoba untuk kemajuan, karena salah satu pesan Pak Marcos itu bahwa ketika kita mau meningkatkan omset, jangan menggunakan ilmu yang sama. Itu saya dikasih PR itu juga. Jadi ilmu ukuran 2M, ilmunya seperti ini. Ketika kamu mau mencapai 10M, ya jangan kamu gunakan ilmu ini lagi. Kamu harus upgrade. Nah itu masukan yang luar biasa juga buat saya. Kembali lagi Pak, yang namanya kita tekun, yang namanya kita niat, namanya kita semangat, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bahkan prinsipnya orang lain bisa, kita pasti bisa. Dengan syarat kita mau belajar. Kita mau belajar kepada orang yang bisa atau kita mencari tahu supaya bisa. Dan disitulah perjuangan Pak. Jadi ketika orang S2 dengan saya S1 alias SD, nah di sini kita bersaing di dalam bisnis, kita berani. Karena apa? Kita yang dibutuhkan itu kan ilmunya Pak. Ilmu di dalam belajar marketing atau marketplace tadi, berapa lama jam terbangnya, itu menentukan juga. Kita belajar dari mulai sekecil apapun di marketplace, kita pelajarin, kita kutik. Makanya rumusnya Pak Chandra dulu 10.000 jam. Ketika kita sudah mengenai rumus 10.000 jam, kita mandi aja sudah nggak mikir. Dalam artian kita mandi mau ngambil gayung itu nggak ada. Nanti saya masuk kamar mandi ngambil gayung, terus saya celupin ke air, terus saya siram, nggak ada pemikiran gitu. Itu sudah berjalan dengan sendirinya. Sama halnya kita cari uang, ya sama. Kita makan tidur keluar masuk, ya rekening itu udah berjalan sendiri aja. Nah, kalau pesannya yang penting jangan melihat selalu instan. Dalam artian sekarang usaha, besok maunya rame. Semua itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Intinya jika ingin belajar meningkatkan yang dijual atau belajar apapun, intinya harus difokusin dulu kepada tujuannya Pak. Kalau tidak ada fokus, maka ya tidak ada hasil. Kalau untuk usaha saya, untuk di PlayStation, toko kita namanya Goldtation 69, atau nama saya itu bisa diketik Sujogo Lelono. Kalau untuk di spare part motor kita menggunakan motor GS. Kalau motor GS itu saat ini baru spare part motor aja Pak, belum mengarah yang lain Pak, jadi belum lengkap banget. Untuk di Lazada dan di Shopee aja Pak. Untuk di marketplace yang lain kita belum main, walaupun ada tapi belum kita hidupin. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos jika ingin menjadi bos.